Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat memasuki pekan hidup yang baru saat ini, terambil dalam kitab Daniel pasal 6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 24. Daniel pasal 6, ayat 11 sampai dengan 24. Judul renungan kita adalah, Dia hanya minta taat dan percaya. Dia hanya minta taat dan percaya. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh Engkau mampukan untuk kembali akan memasuki pekan hidup yang baru. Dan firman Tuhan akan ditaburkan bagi kami. Kami mohon, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan diamkanlah semua suara yang ada dalam hati dan pikiran kami, agar kami hanya mendengarkan dan berpusat pada pengajaran-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, saudara bisa melihat bahwa dalam salah satu lagu dalam Kidung Jemaat, tepatnya Kidung Jemaat 254, saudara bisa lihat Kidung Jemaat 254 yang berjudul Kristus Penolong Umat yang Percaya. Lagu ini ditulis oleh J.P. Beckers tahun 1934. Dan lagu ini hendak menggambarkan bahwa apapun keadaan yang menimpa kita, mari kita tetap percaya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tetap memberikan kepada kita kemenangan. Karena itu jangan kendor dalam iman percaya. Nah, saudaraku, hal ini pernah dialami oleh seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Daniel. Karena dikuasai oleh dengki, maka orang-orang banyak pada saat itu mendakwa Daniel dengan menuduh Daniel melakukan pelanggaran yang sangat luar biasa. Yaitu Daniel tidak mau berdoa, tidak mau menyembah Allah yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, dan akibat perlakuan Daniel ini, dia terancam untuk dimasukkan ke dalam sebuah gua yang di dalamnya ada seekor singa yang lapar, saudara-saudara. Nah, tentu saja pada saat itu Daniel sangat mengharapkan mujizat. Daniel mengharapkan bahwa raja pasti akan menolong dia. Karena Daniel tahu bahwa raja sangat sayang kepadanya. Saudara bisa lihat di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai dengan 21, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, tapi apa yang terjadi? Ya, sayang seribu sayang, saudara. Tidak ada juga yang mau menolong Daniel karena raja terikat pada undang-undang yang mengikat keputusannya pada saat itu. Dan akhirnya Daniel pun harus tetap dimasukkan ke dalam gua yang di dalamnya ada singa yang sementara lapar, saudara-saudara. Dan yang luar biasa, Daniel tetap percaya. Ketika orang-orang disuruh berdoa untuk menyembah kepada ilah lain, Daniel tetap berdoa kepada Allahnya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Daniel tidak pernah berhenti untuk percaya. Dan itu juga yang membuat Daniel akhirnya memperoleh hidupnya lagi, saudara. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-24. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saya mau katakan seperti ini. Jika saat ini ada kondisi atau saudara dan saya sementara menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi atau keadaan kita yang begitu membuat kita tertekan, saudara-saudara. Dan kondisi ini kita tidak bisa hindari. Maka satu-satunya cara agar saudara dan saya bisa kuat menghadapi kondisi seperti ini adalah saudara dan saya hanya datang kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena justru dalam kondisi seorang tidak dapat menolong, maka ada satu pribadi yang mampu menolong saudara dan saya,
Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat layak untuk kita percayai. Walaupun terkadang pertolongannya itu tidak sesuai dengan waktu yang kita kehendaki, namun kita tetap percaya bahwa ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dalam kondisi yang sangat tertekan, yang sangat terjepit sekalipun, maka pertolongan Tuhan pasti saudara dan saya akan nikmati dan akan rasakan. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kondisi kita benar-benar membuat kita terjepit, hanya Yesus yang pasti mampu mendengarkan saudara sedang menjerit. Saya ulang, ketika kondisi saudara dan saya membuat saudara dan saya benar-benar terjepit, hanya Yesus yang masih mampu mendengar bahwa Anda dan saya sedang menjerit. Jadi saudara, jangan pernah putus asa apapun kondisi kita. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia mampu menolong kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan untuk kita pada kesempatan kali ini. Jalani kehidupan kita dengan iman percaya. Masuki kehidupan pekan yang baru dengan iman percaya. Kita tahu bahwa di depan perjalanan hidup kita ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan yang begitu berat yang siap menghadang kita. Tapi ada satu yang harus kita ingat, bahwa pergumulan ada, Tuhan tetap ada untuk kita percaya dan mampu memampukan kita melewati pergumulan-pergumulan hidup kita. Amin. Mari saudara, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sungguh benar ya Tuhan, bahwa ketika kami melangkahkan kaki kami memasuki pekan hidup yang baru, ada hati kami yang berkata, Tuhan, pasti ada persoalan, pasti ada pergumulan yang siap menghadang keluarga kami, siap menghadang kami pribadi lepas pribadi, siap menghadang rumah tangga kami. Pasti ada persoalan yang begitu berat di hadapan kami. Tapi hari ini kami mau menjadi seperti Daniel. Sekalipun kondisi begitu menjepit kami, namun kami tetap percaya bahwa Engkau tetap mendengarkan jeritan kami untuk memohon pertolongan dari-Mu. Karena itu Bapa di sorga, dengan iman percaya kami kepadamu, kami serahkan seluruh keberadaan rumah tangga kami dalam perjalanan pekan hidup yang baru ini. Tuhan tetap topang kami, berikan kami kekuatan. Lalu sebagai pasangan suami istri, sebagai orang-orang tua dalam rumah tangga, dalam keluarga, kami percayakan kekuatan kami. Kami percayakan hikmat kami hanya di dalam kuasa kasih-Mu Bapa di sorga. Lalu dengan iman percaya kami juga, kami berdoa sebagai orang tua, kami serahkan akan kehidupan anak-anak, cucu-cucu yang sangat kami kasih dan kami cintai. Anak-anak dan cucu-cucu kami yang sementara dalam usia pertumbuhan, Tuhan tolong jaga dan pelihara. Kiranya mereka bertumbuh, tetap kuat dan sehat, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, yang sementara memasuki usia remaja, pemuda, oh Tuhan Yesus, kami sebut nama anak-anak kami. Dan kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan Yesus berkuasa di dalam pikiran dan hati anak-anak remaja dan pemuda kami, sehingga mereka bisa memasuki dan menjalani usia remaja mereka dan usia pemuda mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka menjadi Daniel masa kini Bapa di sorga, yang tetap percaya dan tidak pernah mengalihkan kepercayaan mereka kepada ilah lain. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, Bapa yang maha mendengar, saat ini kami berdoa juga untuk orang tua kekasih kami. Dimanapun orang tua kekasih kami berada, baik yang bersama-sama dengan kami di kota kami masing-masing, maupun yang jauh terpisah dengan kami, yang mungkin ada di kampung halaman kami, bersama-sama dengan semua sanak saudara kami, kakak, adik, semua saudara-saudara kami percayakan mereka juga ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa, kami membawa akan pekerjaan-pekerjaan kami, akan usaha-usaha yang kami lakukan dalam rumah tangga kami. Kami percaya sungguh-sungguh Tuhan,
bahwa ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, hanya di dalam takut akan Tuhan, maka Engkau juga akan melihat pekerjaan dan usaha kami. Dan apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan, karena kami akan memperoleh berkat sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan saja. Oh Bapa di sorga, Bapa yang baik, bahkan saat ini dengan iman percaya kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sementara ini ada di dalam pergumulan sakit penyakit. Bahkan kami sendiri, Bapa di sorga, memasuki pekan hidup yang baru ini, ada bagian-bagian tubuh kami yang masih sakit sejak dari pekan yang lama. Ada bagian tubuh kami yang masih saja sakit. Kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya bahwa sakit penyakit kami ini, sakit penyakit orang-orang yang kami kasihi, di dalam kuasa-Mu pulih dan sembuh. Apapun jenis penyakit kami. Karena kami tahu, kami percaya Engkau adalah tabib, Engkau adalah maha dokter yang kami miliki, yaitu Yesus Kristus. Pada zaman-Mu, Engkau banyak melakukan mujizat. Maka kami yakin dan percaya, di zaman saat ini, mujizat-Mu tetap berlaku bagi kami, bagi semua yang sakit, sehingga kami semua dipulihkan dan disembuhkan. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan TNI, dan Polri, dan semua yang terlibat dalam pemerintahan. Tuhan Yesus sertai dan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk para nakes yang tidak pernah berputus asa, yang menjadi garda depan di dalam kami memerangi akan pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau menjadi imun yang terbaik untuk para nakes dan semua para medis yang berjibaku melawan, memberikan yang terbaik untuk masyarakat ini, terkhusus masyarakat Indonesia dalam talenta mereka masing-masing. Lalu kami teringat akan saudara-saudara kekasih kami yang mungkin saat ini juga terpapar virus corona, baik yang berada di rumah yang sementara isolasi mandiri maupun yang berada di rumah sakit. Tuhan ada di sana menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kami percayakan gereja-gereja-Mu di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Lalu sebagai gereja kami juga berdoa untuk semua masyarakat, terkhusus Tuhan, masyarakat dengan profesi-profesi masing-masing. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berprofesi sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang, di mana pada saat ini Tuhan, keadaan begitu membuat para petani dan nelayan ini terpuruk dan juga pedagang karena situasi ekonomi, cuaca yang tidak menguntungkan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa di dalam kuasa-Mu akan ada mujizat. Dan keadaan ini tidak akan berlama-lama di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Allah di dalam Yesus Kristus berkati akan keberadaan kami selama sepekan ke depan, lalu terima ungkapan syukur kami yang berulang tahun, baik secara pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Lalu Tuhan, Bapa di sorga, Engkau juga memberikan yang terbaik ketika ada saudara-saudara kekasih kami yang saat ini juga bergumul dalam rumah tangga mereka, yang rumah tangga mereka sementara ada masalah antara suami dan istri, masalah antara orang tua dan anak-anak. Tuhan Yesus, sumber pemulihan ada padamu. Pulihkan keluarga dan rumah tangga saudara-saudara kekasih kami ini, sebagaimana Engkau senantiasa memulihkan dan memberkati rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, inilah iman percaya kami, inilah ketaatan kami. Lalu Tuhan, biarkanlah doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku, mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus dengan Roh-Nya yang agung dan kudus
menyertai dan memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, anak cucumu, menyertai dan memberkati kita semua, sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru, selamat hidup taat dan percaya, dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.